Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus sholati wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaihi waffiqna lil khair wa a'inna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala 'ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir majelis rutin kita. Mudah-mudahan apa yang diturunkan oleh Allah di tempat-tempat baik di musola ini diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita membaca lanjutan kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi. Kita umat Nabi kan. Jadi umat Nabi itu ada umat ijabah, umat yang menerima ajakan Nabi, yaitu kaum muslimin, namanya umat ijabah. Ada lagi umat dakwah, umat Nabi Muhammad tapi tidak nerima ijabah Nabi, tidak nerima, yang perlu kita dakwai, non muslim. Wong kafir itu namanya umat Nabi juga, tapi umat dakwah. Kalau kita umat ijabah. Nah, yang dimaksud di sini keistimewaan umat ijabah, umat Nabi yang menjawab, yang mempatuh kepada ajaran Nabi. Sampailah keistimewaan yang keempat. Apa yang tidak ada pada umat terdahulu? Yusrus syariah Muhammadiyah, syariatnya mudah-mudah. Kalau kita ujian BS, benar salah, macam baca itu ABC, itu gancing ABC. Kalau isian, nah ini yang salah. Makanya malaikat Jibril kalau nengok umat terdahulu mati, selamat ya, masuk surga. Hebat ini berarti wong ini. Sudah sulit, pacak selamat. Kalau nengok umat Nabi tidak selamat, heran. Ini soalnya mudah-mudah, kok tidak naik? Kok ngapain tidak selamat? Apa dia kemudahannya? Syariat kita dimudah, ajaran Nabi yang kita amalkan mudah. Sholat itu 4 rakaat, dulunya 50, jadi 5 waktu. Coba kalau 50 tidak langgar kalau gitu. Azan isya, betul, baru sampai ke depan azan lagi, balik lagi, betul lagi, baru sampai ke depan azan lagi. Sudah mau kasih tidur sini, cuma 5. Untunglah ada kata yang jam 3 malam, berarti paling lama jam 7 sampai paling cepat jam 4 dapat jam 4.30 azan subuh, baca sampai jam 5. Sengaja masih baca, masih gelap matahari, kan mudahnya loh, kan tidak sulit. Berapa rakaat? 20 sholatnya, 2 rakaat sholat subuh. Itu udah mudah. Anak sakit, ada jagonya sholat orang sakit, tidak boleh kena banyu. Tayamum, habis ini bakal kita pelajari tayamum. Ini habis ini kan itu. Dan bisa tayamum, tidak usah wudhu, tidak kate banyu, tidak kate debu. Misal kate sholat itulah. Misal kalau tapi kan biasanya kalau kate banyu, ada debu, ada tanah, ada riba, banyak. Kalau di Palembang ngomong kan banyu tidak kate. Kan kalau Palembang sungai musim saidah, seandainya tidak kate. Tapi sulit kita menggambarkan di Palembang ini. Alhamdulillah banyu banjir gitu, banyak banyu gitu, kepegelan nih kayak banyu. Kalau hujan banyak, bocor rumah nih, bocor rumah gitu nih. Nah, jadi syariat kita ini mudah-mudah, tidak sulit. Puasa dari jam 5 atau jam 4 sampai jam 6. Coba kalau puasa 2 hari tidak makan,
Pakso gitu, pasal itu ngetem masuk warung tabik ajaib, masuk lesu metu tapi ajaib. Kalau bulan Ramadan banyak tabik, nasi gendang, tabik gini. Oleh dulu boleh masuk aja ini, oleh dulu kalau kan gatik masuk. Kalau ada bom, jangan bahaya. Kalau dalam, tadi sama-sama tak, sama-sama boleh naga lo, jadi ngamal gini. Nah, jadi banyak kemudahannya. Syariat Nabi ini banyak kemudahannya. Jadi kalau sakit tidak apa-apa, tidak puasa. Ada calo-calo sholat untuk orang sakit, ada calo-calo puasa untuk orang sakit, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Alhasil syariat kita ini tidak sulit, mudah. Alhamdulillah. Coba kalau umat dulu kalau kita bandingkan, kalau kita kena najis cuci, kalau umat dulu kena najis, kalau di baju tetap dipotong baju, kalau lebaran kena najis habis buang baju lebaran gitu. Nah, kalau nak bertobat boleh nguling di situ ambil pedang potong. Kalau nak bertobat macam itu. Kalau kita ajak ke masjid, sholat 2 rakaat wudu, tobat itu cukup itu, aman kemudahan. Kira-kira kalau dibandingkan macam itu. Kita maksiat, tidak ada yang tahu. Jadi kita buang kalau kita maksiat. Anak semalam ini, anak bandar 3 botol. Nah, jangan itu tahu ngetem-ngetem lah kalau kita maksiat. Ya kita buang. Kalau umat dulu tertulis depan rumah, bulan semalam bandar 3 botol, masang judi online, menolak dia. Ada tulis depan rumah bisa dibaca oleh siapapun. Kalau kita macam ini, habis gitu, malu gitu ketahuan lo. Jadi syariat kita dimudahnya, cukup astagfirullah diterima oleh Allah. Nah, ini jadi kelebihan kita peroleh ini bukan karena kita hebat, tapi karena Nabi Muhammad. Gala anna syariataha aisar syara'i. Syariat Nabi itu mudah. Zalika binasil Quran. Ada dalilnya syariat itu mudah. Al-Quran yang ngajarkan kita. Fama min faridatin minal faraid illa wa yasrafu. Setiap kewajiban pasti ada kemudahan. Salat, wajib berapa rakaat? 4 rakaat Isya. Anak sakit duduk. Tak baca juga duduk, nguling soalnya ini dari ngak kepala. Tak baca juga makin mato, tak baca juga makin hati. Nah, kalau baca juga, tak duduk depan sholat, itu ngami-ngami gitu. Ya, jadi mudah beda, mudahnya bukan main gitu. Ini contohnya paling hebat ibadah sholat lagi baca di mudah. Maka Allah membuka pintu rukhsah itu berpindah hukum. Kalau kita belajar usul fikih, ada rukhsah, ada azimah. Azimah itu hukum asli. Sholat zuhur 4 rakaat asli ya tidak? Asli, namanya azimah. Sholat zuhur berpindah dari 4 jadi 2. Lemah 2 atau lemah 4? Lemah 2 kan? Namanya rukhsah. Satu soal izin kalau bahasa itu rukhsah. Ini apa nih? Berpindah hukum dari sulit ke mudah, namanya rukhsah dalam hukum fikih. Nah, namanya rukhsah. Sholat itu bagi musafir. Nah, musafir. Dalam bab musafir itu orang yang berangkat meninggalkan kotanya. Aku dari Palembang dari mana rumah aku di Palembang, duit aku di Palembang, gawean aku di Palembang, anak bini aku di Palembang. Kakak aku Palembang tapi pindah Jakarta, Jakarta. Kenapa? Rumah di Jakarta, duit di Jakarta, harta di Jakarta. Aku Jakarta, ditugaskan gawe di PLN, tugas di Palembang setahun. Balik dia apa dia? Aku ini bermukim di Palembang, tapi aslinya Jakarta. Nah, itu ya. Kalau ingin berangkat 2 hari 3 hari namanya musafir. Musafir itu orang yang berangkat meninggalkan kotanya. Anak Palembang berangkat ke Yagung, anak musafir. Kenapa? Anak meninggalkan batas kota. Palembang itu kalau gitu Indolayu itu selamat tinggal kota Palembang, selamat datang kota sebelah Palembang apa dia? Indolayu. Nah itu kalau kita lewat luar batas, anak musafir. Anak di Kuto,
cuma nak ke Masjid Agung, bukan musafir itu, guru baik. Bahasa kita, kalau bahasa Palembang, ada mudik, ada berangkat. Kalau mudik itu yang dengar pendek, tidak jauh, paling tidak sampai ke Gayut, mudik situ, balik lagi mudik. Kalau ke Jakarta itu berangkat, istilah bahasa Palembangnya itu. Nah kalau istilah fikih musafir, wong yang keluar batas kota. Ada yang berangkatnya jauh, towil itu panjang, ada yang pendek. Towil itu panjang. Kalau dia berangkat meninggalkan batas kota lebih dari 85 kilo. 85 kilo dari Palembang ke Kayu Agung ke Prabu Muli, berapa kilo kira-kira? 100? 98. Berarti itu dinamakan perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Kalau anak berangkat ke Prabu Muli boleh menjamak mengkosor sholat. Kalau anak berangkat ke 85 Bujuk 90 atau ke Jakarta ratusan kilo, anak boleh menjamak sama menggabungkan sholat, mengkosor sholat. Kosor itu artinya dikurangi dari 4 ke 2, namanya kosor. Sholat yang bisa dikosor cuma sholat 3. Sholat yang 4 rakaat bisa dikosor. Sholat yang 3 rakaat sama 2 rakaat tidak bisa dikosor. Kalau seandainya anak dari Palembang jam 10 pagi berangkat ke Prabu Muli, perjalanan ke Prabu Muli itu 90 kilo, kakek diyakini lagi ya 30 kilo, anak tidak tahu sebabnya 30 kilo. Sampai di sana azan duhur, sampai di Tahu Sumedang azan duhur. Anak sholat duhur itu sholat musafir. Ini jalannya anak sholat duhur. Azan duhur udah masuk. Anak menggabungkan sholat asar sama sholat duhur. Sholat asar, anak sholatnya di waktu duhur, namanya menggabungkan. Sholat duhur 4 rakaat, anak potong jadi 2, namanya kosor. Sholat asar 4 rakaat, anak potong jadi 2, namanya kosor. Kakek anak sholat ini usolli fardhu zuhri rakaataini. Kalau tadi 4 rakaat, rakaataini majmu'atan ma'al asri, digabungkan sama asar, gosron lillahi ta'ala Allahu akbar waladhdallin amin Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin Allahu akbar. Tahiyat pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 rakaat. Habis itu langsung sholat asar. Usolli fardhu asri jamak takdim, jamak dimajukan ya. Rakaataini majmu'atan ma'al dhuhri jamak takdim qasran lillahi ta'ala waladhdallin. Ruku sujud tegak Alhamdulillah. Sholat. Jalan lagi ke Prabu Muli, istirahat santai, azan asar laju makan, aku udah sholat. Jadi sudah sholat maghrib pula malam. Tidak balik ini misalnya, kalau balik kaki habis ini tidak balik maghrib pula, sholat 3 atau sholat 4 maghrib ini tidak boleh dikosor, boleh digabungkan baik. Sholli fardhu maghrib majmu'atan ma'al isya lillahi, tidak ada makin kosor, tidak boleh kosor. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat maghrib 3 rakaat, assalamualaikum. Sholat isya baru jam 6 Ustaz. Iya, sholat isya. Inilah kemudahan yang diberikan Allah untuk musafir. Azan isya ngopi dulu, santai. Tidak semayang ini kawan di warung aja dulu. Inilah kemudahan bagi musafir. Yang dulu tidak ngerti itu ada macam ini. Atau kita balik yang pertama lagi, sholat duhur sama asar. Habis sholat duhur, habis itu ke Prabu Muli, nembe bungkus baik, misal nembe bungkusan. Balik ke Palembang sampai jam 3, depan Masjid Agung azan duhur, azan asar. Lajulah, aneh tidak sholat. Kita usah sholat lagi, sudah sholat di Kayu Agung di Prabu Muli. Nah ini namanya boleh jamak kok. Anak cuman ke Indralayu, biasa di kampus itu. Berapa perjalanan dari Palembang ke Indralayu? Berapa kilo kira? 30 kilo? 20 kilo ya? Nah, lebih kurang 30. Anda tidak boleh gosor, karena tidak sampai 80 kilo. Ya, tidak boleh gosor. Kalau jamak Ustaz, nah ada pendapat kuat katanya boleh menggabungkan sholat 24 rakaat, asar 4
rakaat. Itu pendapat daripada sebagian ulama. Ini namanya sholat khusus untuk musafir. Kenapa Ustaz musafir itu? Dalam hadis al-musafir as-safar nisful azab atau qit'atun minal azab. Safar itu separuh musibah, separuh azab. Aduh, malam apa itu ngangkat uang zaman dulu nek onton. Nah ke Jakarta mungkin 3 lagi nek onton. Kalau gitu dari Palembang nek Gojek asik pun nyampe ke bandara dingin, masuk ke pesawat dingin, turun naik taksi Alphard lagi dingin lagi. Aku capeknya gitu. Ya memang kita tidak capek berpisah dengan keluarga tuh. Kalau di rumah jam 6 pagi nak makan bisa, kalau berangkat rumah dulu gitu, mana baca nasi belum masak, nak buka baju di depan rumah tidak baca, nak tidur ini tidak baca, nah ini tidak baca. Kalau di rumah nak nyusul balik lagi lah. Nah itu namanya terbatas gitu kalau di luar, makanya dimudahkan oleh Allah bagi musafir. Jadi kalau kita sering berangkat, pelajari ilmu ini. Mana nih Palembang Ustaz? Kenapa pelajari suatu saat mungkin bakal berangkat? Nah, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah namanya rukhsah. Jadi Ustaz, anak berangkat Ustaz, anak sholat duhur 4 rakaat, tidak gabung tidak ini boleh. Sholat asar Ustaz, tidak gabung tidak jamak. Sholat maghrib Ustaz, sholat isya aku kuat Ustaz, boleh. Cuman kalau telah diinjil kemudahan, terimalah. Kalau ada orang injil kemudahan begitu, kamu besok gawe. Kau sebulan ini aku gaji 2 kali lipat, kau salah gawe. Tidak apa-apa Ustaz, aku nak gawe Ustaz. Tolong. Kalau diinjil orang lepo, tak galak ya, masih nak gawe gimana? Allah, kau kelinjil oleh Allah gratis. Terima. Kenapa? Ninjil tahu kita ni lemah. Kau tak kuat dia ni, Pak Tio, aku tak kuat. Aku juga tidak kuat dosa kan, maafkan. Karena itu kan, agak ngemek gitu. Aku kuat, lajulah kata Allah. Agak dosa tuntut ke. Nah, jadi macam itu. Jadi terima dalam ibadah itu. Nah, ini dalam sholat. Ada lagi dalam wudhu. Wudhu kan biasa kan pakai banyu. Nah, itu toharoh sholat. Kalau bisa wudhu itu pakai sunnah-sunnahnya. Pakai kayu siwak. Kayu siwak ini kalau maki kayu siwak kekel yang ini nah. Entiknya di bawah, 2-nya di pucuk, 3-nya di pucuk, jempolnya di bawah. Maki kayu siwak. Buat angkolapan. Ke bawah, naik angkolapan miring ini. Buat angkolapan. 3 kali. Niat, aku niat maki kayu siwak sunnah untuk sholat, untuk wudhu. Nah, ini pakai kayu siwak ini. Kayu siwak ini kalau dia masih basah, kalau kita gigit ada min-minnya, itu menguatkan otak, menguatkan gigi, tak ompong gitu. Kemudian bau min itu setan paling tidak demen, malaikat paling demen. Bau minnya ada, kalau setahun ini yang sebelum cuci itu setan tidak demen, malaikat tidak demen, gitu lagi tidak demen. Nah, jadi ini bagus ini siwak, apalagi budak-budak sekolah. Diganti tiap minggu, diganti beli baru enggak 10.000 yang masih basah ya di plastik kan. Nah minnya itu apa masih pertama itu, kalau kedua ketiga jangan dibeli lagi minnya, cuci deh. Itu bukan minnya lagi, itu menguatkan otak. Jadi budak kapal ngapal itu hebat. Itu mukjizat Nabi. Kayu ini akar kayu arok, adonya di gurun-gurun pasir di bawah, ya banyu-banyu, ada minnya. Kalau siwak Indonesia yang kirim gitu tidak ganti lagi. Kalau kami beli dulu itu baru dikocek itu banyunya betul pecah tebu itu digigit, langsung gigi gitu keras kencang gigi gitu, langsung mulut itu bau mie ya. Kalau yang di samping Indonesia walaupun pakai plastik itu ada tapi tidak banyak dikitnya. Nah, makanya itu diantara obat untuk gigi itu biar tidak ompong, pakai siwak tadi itu, karena getahnya itu bikin kuat-kuat gigi, rangsang saraf otak, pinter-pinter. Zaman Nabi dulu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, perang di Konstantinopel kalau tidak salah, atau di perang Kodisia, perang melawan Romawi, ya, melawan Romawi, membarat begitu, Romawi saja dilawan Amerika, Soviet.
itu selalu menang umat Islam. Akhirnya Panglima tuh ngirim surat sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Umar, dulu kita kalau berperang teriak takbir musuh ucap kacing, inilah takbir 30 kali, musuh ketawa, kami kena kejar. Apa dia salah kami? Coba minta pasukan, kirimkan pasukan. Kalau saya nomor kirimkan pasukan ke ibu lagi. Masih belum baca juga nak melukan musuh. Kata Sayyidina Umar, aku pesan kamu jangan tinggalkan sunnah Rasul. Apa yang kamu tinggalkan sunnah Rasul? Coba periksa. Rupanya kalau mereka sholat sama jihad dan pakai kayu siwak. Pakai kayu siwak kalau nak jihad ngadep musuh, Bismillahirrahmanirrahim. Benar besok pakai kayu siwak ada pasang kayu siwak. Begitu pakai kayu siwak ngadep musuh udah banci lagi oh ngikong deh. Ditanya apa kamu bilang segala umat Islam kayu cokotnya habis ini kita belum digantai lagi takut kalau umat Islam ini kelapa kan kayu dimakannya kan padahal umat Islam itu siwak musuh takut dengan setan paling takut dengan kayu siwak. Nah, jadi kalau kita tidak punya baju jadi wudu pakai sunnah-sunnahnya kayu siwak, maca bismillah, niat sunnah wudu, cuci tangan, kumur-kumur masuk hidung. Zaman Covid tadi bagus masuk hidung, sekarang nggak balik biasa lagi. Zaman Covid tadi subhanallah, wong yang wudu pakai cuci hidung tidak kena penyakit. Covid itu tidak kena cuci hidung deh obat. Jadi istimewanya cuci hidung ini mengeluarkan penyakit kita ini ngisep sehari semalam. Tinggal ada udara gitu, banyak pembangunan jadi debu-debu itu numpuk di sini. Untung di sini ada filter nyangkut di hidung dia. Tapi ada yang masuk ke dalam ke paru-paru gitu. Kalau kita kumur-kumur bersih lagi. Hasil tiap bulan dibersihkan. Yang dibersihkan apa? Filternya tadi debu kan? Nah ini cek hidung gitu. Kita tiap hari dibersih. Aku lagi sholat subuh. Kenapa? Setan tidurnya di sini. Setan tidurnya begitu. Setan kalau begitu kan? Tidur juga. Tidur di hidung gitu. Makanya kata Rasulullah kalau wudhu sholat subuh tuh umur masuk ke banyu di hidung. Artinya cuci muka sampai nih langsung ada kiblat aja doain. Nah itu sunnahnya. Kalau udah kate wudhu udah kate banyu atau sakit, banyu banyak di Palembang tetapi ada sakit kan. Uji dokter jangan sampai kena banyu. Boleh sholat tayamum. Jadi mana tayamum tempat yang ada debu, tempat yang ada debu atau tepok kami ini lap di muka gitu. Bukan di tanah itu gitu, bukan. Ini berdebu beda karpet ini ada debunya. Tepok sana muka gitu, tepok sikit lagi taruh di tangan. Tangan ini nih bisa ini di tangan kiri, tangan kanan. Letakkan seperti separuh, separuh ditarik. Habis ditarik putar untuk separuhnya dulu. Kaki jempol yang jempol. Cuma 2 kali itu kumur-kumur kumur-kumur lagi batuk-batuk gitu. Nah itu tayamum gitu, cukup sholat gitu. Allah kalau orang sakit gitu. Kan kemudahan namanya musim hujan ada orang demam banyak tidak sholat di rumah sakit tuh, banyak tidak sholat gitu. Hati-hati gitu. Ustaz mau sakit Ustaz ini aduh calonnya nggak bisa bergerak pucuk ganjang tapi masih gagal, tidak koma. Dan kalau koma lain lagi ya. Masih gagal, goyo sebelah-sebelahnya ini mentabak hilang dua goyo makanan sebelahnya masih doyan mati sholat gak doyan sholat menghadap mana kiblat kan sana jauh putar Allah. Kalau bisa tayamum tidak bisa ditayamum yang sebelah dengan tayamum itu muka tangan dengan calon sholat sebisa mungkin kita sholat. Pandang aku dengan hadis kalau Ustaz apa-apa di darurat ya. Kalau darurat itu lain gitu. Saya aku sarung, aku selimut, aku najis kasur itu apa-apa. Penting sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kalau kita mati tidak sholat, kita dihukumi tarikus sholat. Makanya yang di rumah sakit buat dokter sebisa tidak bisa bergerak lagi saat orang saat pakai hati gitu, ingat ke Allah, ingat ke Allah. Kenapa Ustaz macam itu? Karena kalau kita mati tidak tinggalkan sholat gitu.
Nah, itu jadi banyak bung yang kita dengar, jangankan bung yang majelis ini kami tidak sholat setiap posnya bulan waktu sakit itu. Nah waktu sakit itu sholat tapi tidak semayang katanya. Mana semayang badan benajis kalau tidak apa, cukup semayang. Kalau sehat afiat dikodoi, tidak sehat wassalam. Jadi itu namanya di waktu kita tayamum. Kemudian wamin aham wa'atomil barai, sholat, yang mana sholat ini tiang agama. Paling abdolnya ibadah begitu sholat. Paling abdol ibadah ini sholat. Wong yang sholat aman. Wong yang sholat aman. Paling abdolnya sholat. Bagian imadin wa asatul mati. Tiangnya agama sholat ini. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita sholat sampai kita membaguskan tiang. Nabi Muhammad yang bangun tiang. Kalau kita tidak sholat kita ngancur. Nabi wong bangun masjid ini dengan bagus, sama kita tepuk-tepuki lubang-lubang. Malah beda. Malah kamu nih wong lah bagus-bagus. Kamu tepuki Nabi Muhammad, aku di tidak ada aku betul. Kamu ngancur. Malah Nabi. Jadi itulah sholat. Kemudian wahiyya ma'adzalika ja'ala ahkaman khosa tahtalif anil hukmil asli muru'ah liduru bin khosa bi ahwalin khosa kal marad. Wong sakit sholatnya ada jalurnya, tadi sudah kita jelaskan. Wasafar musafir, tadi juga sudah kita jelaskan. Musafir apa musafir? Wong yang keluar dari batas kotanya. Kalau jauh namanya safar tawil, safar panjang. Dia boleh jamak sama qasar. Dia boleh apa lagi safar tawil? Meninggalkan sholat Jumat. Tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kalau metunya sebelum azan zuhur, berangkat hari Kamis, boleh. Aisyah masjid lo sini, mana sholat? Ya, tidak apa-apa sholat, tidak apa-apa. Jamak qasar kayak sholat zuhur, sholat apa? Sholat Jumat dua kan sholat jamak, dan sholat qasar lagi jamak deh sama isi kamu asar, tapi sholat Jumat sholat asar, tidak apa-apa. Jumat alhamdulillah. Kalau berangkat di pagi Jumat, kamu mesti cari di jalan masjid untuk sholat Jumat. Karena wong yang berada di kota di hari Jumat wajib sholat Jumat. Yang berada di kota kemudian berangkat ke Jakarta jam 8 pagi, naik bis, boleh. Tapi kamu harus cari masjid di jalan, harus sholat Jumat. Kenapa itu? Iya, karena kamu berangkat di pagi Jumat. Kalau kamu berangkat di malam Jumat, boleh tidak sholat, tapi ganti dengan sholat tuh. Nah, itu dalam kemudahan hukum Islam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah mudah-mudahan kita belajar bab wudu, bab tayamum, bab sholat musafir mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita amalkan. Nasihat-nasihat ini bisa jadikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendidik rohani kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita, menerima amal baik kita. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.